Wah, Ada apa? putri tuan yang hilang sudah ditemukan. Namanya Putri Maya di Kota Bahari. Jalan. Ayo berangkat. Antar Nona pulang. Maya, Aditya sudah tunangan dengan... Bilang suka kamu. Kamu beneran percaya? Kenapa nggak tinggal di desa dan nikah saja? Kenapa harus sekolah di kota? Malah rebutin priaku. Aditya itu brengsek. Kamu juga tak tahu diuntung. Waktu kecil kita diculik. Aku yang pegang tanganmu, lalu kabur dari penculik. Lalu diadopsi Ibu Maya. Kamu masih nggak ngerti ya? Aku sekarang Lestari, putri sulung keluarga Lestari. Aku diculik, lalu diadopsi petugas kebersihan. Harusnya mati-matian, tapi kamu malah datang. Kalau gitu, lanjutkanmu. Maya, tenang saja. Para ini akan melayanimu dengan baik. Jangan, jangan. Berhenti! Jangan biarkan dia kabur! Kejar dia! Aku dibius. Ternyata kamu juga dijebak. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Putri, pria bayaran pun lebih punya hati. Halo, Pak Wijaya. Sarin, aku cewek. Maya? Maya! Maya, kamu kenapa, Maya? Bu, kotor. Maya, ayo pulang. Bu, kamu kenapa? Bu, jangan buat aku takut. Buka mata, lihat aku. Maya, Ibu tak bisa lagi merawatmu. jangan. Bu. Bu. Itu kamu! Kamu punya hati. Ibu Maya susah payah membesarkanmu. Tanpa dia, kamu sudah mati kelaparan. Dia bukan ibuku. Aku tidak pernah diadopsi oleh pembersih. Yang diadopsi hanya kamu.
Nona! Nona, Nona! Pak! Nona celaka. Baik. Nona! 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 Halo Bu Surya. Direktur Utama, Aditya Luhur dari Grup Luhur, dan tunangan putrinya Putri Lestari mendengar Anda sudah kembali dan tak sabar untuk bertemu Anda. Bagus. Kamu tetap sebagai kepala projek dan soal identitasku jangan ungkapkan. Putri Lestari, apapun yang kau mau akan kurebut darimu. Hutang darahmu padaku, hutang darahmu pada ibu. Kau harus membayarnya 100 kali lipat. Pak Chandra dari Grup Bahagia sudah di lantai 8, menunggu di ruang rapat 2. Mau membahas kerjasama 500 miliar di kawasan baru. Suruh Joko saja. Pimpinan Amerika datang langsung. Sudah di Executive Lounge lantai 20, menunggu untuk menandatangani kontrak kerjasama tambang. Suruh dia tunggu. Pak Lestari dari kawasan inovasi, Pak Kawan dari investasi kawan, dan Pak Jack dari IMD, semuanya ada. Suruh mereka semua tunggu. Direktur Utama. Jadi, kita sekarang mau ke... ruang tamu. Nani. Nama. Sayang, coba tebak. Mama siapkan hadiah apa? Gimana? Suka nggak? Suka. Mami. Kapan Mami cariin aku papa? Rani pengen banget punya papa. Rani kecil kita sudah besar. Mama, lihat boneka ini. Rani makin hari makin dewasa. Makin sulit dibodohi. Mama, lihat. Pak Wijaya, wanita dari 5 tahun lalu kembali. Apa? Namanya Putri Maya, baru tiba di Kota Bahari. Menurut info kami, dia check-in di Hotel Nirwana. Lagi pula. Lanjutkan. Lagi pula, dia juga punya anak. Usianya 4 tahun. Sepertinya itu putri Anda. Hotel Nirwana. Siapkan mobil. Baik, benar. Ayo. Aku lari ya. Maya. Kamu masih hidup. Orang busuk pembunuh sepertimu masih hidup. Tentu saja aku harus hidup. Maya, jangan ngawur. Ya. Dia memfitnahku. Ya sudah, nasibmu buruk. Refleksi saja. Jangan hidupmu susah, lalu menyalahkan orang lain. Wah, 5 tahun tak cukup. Malah punya anak haram ya. Kotor sekali ya. Berani lagi ngomong brengsek, aku sobek mulutmu. Aduh, aku takut banget nih. Wah, aku juga takut. Maya, 5 tahun lalu kamu kalah dariku. 5 tahun kemudian, aku takut kamu. Kamu tahu nggak kita kesini hari ini buat apa? Kita kesini untuk menemui pewaris baru Grup Surya. Kamu tahu nggak Grup Surya mewakili seluruh Kota Bahari? Betul. Asal kita dekat dengan Surya, keluarga Luhur dan Lestari, kita akan melesat ke atas. Orang rendahan sepertimu, usahakan 500 tahun lagi, tak akan bisa menyusul kita. Kurasa orang penting kalian hari ini nggak mau ketemu kalian. Maya, tutup mulut sialanmu. Sebaiknya sekarang bawa anak haram ini enyah. Diam kamu. Kamu nggak apa-apa?
Maya, Calang, berani mukul aku. Kamu? Bu Maya, akhirnya aku menemukan. Selama ini kamu susah dicari. Cuma punya anak haram. Masih ada kucing mengejar. Halo, Sekretaris Sinta? Baik-baik, kami naik sekarang. Maya, kali ini ku lepaskan. Halo, masih ingat aku? Jadi Abu pun aku kenal. Kamu pasti papaku yang ganteng kan? Jangan-jangan ini kan ikatan darah. Rani, jangan panggil sembarangan. Dia bukan papamu. Tapi dia dan papaku yang ganteng. Wajahnya sama persis loh. Rani, jangan panggil sembarangan. Rani, tunggu di sini. Jangan bergerak. Nanti ibu cari kamu, ya? Sini. Kartu ini ada 500 juta. Jangan ganggu kami. Mau menyingkirkanku pakai uang? Uang itu apa? Aku mau anaknya. Mau rebut anakku? Mimpi saja. Siapa pun tak boleh rebut Rani dariku. Dasar gigolo licik, cari mati. Mami, jangan usir papa. Ya Mami, katanya Rani gak punya papa. Anak haram. Ini 1 miliar dan perjanjian nikah. Nikah kontrak setahun. Tugasmu adalah jadi papa yang baik untuk Rani. Dan buat Rani senang. Juga, kamu harus putus hubungan dengan para sponsormu. Juga jangan terlibat dengan wanita lain. Itu akan berdampak buruk pada anak. Faham? Sponsor? Dia kira aku gigolo. Serius? Baik. Yeay, Rani sekarang punya papa dan mami lagi. Ya, Rani. Ingat perjanjian kita. Hubunganmu dengan klub itu, putuskan semua. Ni, ayo, pulang sama mami. Wanita ini menarik juga. Pak Wijaya, ngapain Bapak melamun? Aduh, sakit banget. Dengar ya, sekarang aku sudah punya istri dan anak. Kamu si jomblo, nggak ngerti. Aku si jomblo nggak ngerti. Kalau gitu, apa nggak usah istri dan anaknya diurus dulu? Jangan sebutkan identitasku. Oh iya. Sepertinya Direktur Utama Surya sudah diganti. Tolong atur janjiku. Baik. Hei, kembali. Itu bumi dasarku kan? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu. Bu Sinta, kerja sama kita kali ini. Tunggu kabar dari Anda. Maya, kok kamu di sini lagi? Ikut interview ya? Bukan mau ngecek ya? Dengan kemampuanmu, mau masuk Surya memang agak sulit. Lebih baik kamu jangan cari malu. Bang Aditya, Ngapain ngomong sama dia? Siapa tahu dia mau interview jadi pembersih toilet. Oh, benar juga. Bu Sinta, kami tunggu kabar baiknya. Kami duluan ya. Yuk. Ikan tergoda. Proyek kerjasama untuk mereka sudah siap? Putri Lestari. Uang. Kuasa.
akan kurebut semuanya dari tanganmu. Oh ya, Bu Surya, keluarga Wijaya ingin bertemu Anda. Tolak, statusku sekarang belum bisa terungkap. Saatnya nanti akan kunjungi mereka sendiri. Nih, Rani. Kamu pertama kali. Suka nggak? Suka. Si kucing. Pak Wijaya, Sekretaris Surya dengan halus menolak undangan kita. Katanya Bu Surya sedang sibuk. Baik. Tetap hubungi mereka. Baik. Ternyata dia lumayan juga. Mami. Kenapa, Rani? Mami, aku mau sama papa dan mami pakai baju keluarga. Boleh nggak? Teman-teman di TK semua punya. Tentu saja boleh. Cantik nggak? Cantik. Sangat cocok dengan kamu. Wah. Si miskin besar bawa si miskin kecil keluar mengemis ya. Putri Lestari, kamu gak sikat gigi ya? Mulutmu bau. Wah, Maya, masih bawa si pecundang keluar bareng ya. Sehari cuma dapat berapa? Malah pamer di depan anak ini. Papa. Wah, Papa. Harusnya kamu berterima kasih karena kelakuan burukmu gak kubongkar. Kalau enggak, mana kamu bisa nemuin si pecundang begini? Hekungten. Kamu belum tahu ya, istrimu itu sangat murahan. Yang pertama, malah tidur sama pria bayaran. Anak haram ini, siapa tahu anak dari pria haram mana? Hei, Kamu nggak apa-apa? jangan asal menyerang. Pegawai, mana orangnya? Cepat, sini. Aku ini member emas di toko kalian. Cepat usir dua orang ini. Cepat pergi, lihat pakaian kalian. Gak ada yang branded. Jangan ganggu bisnis kami. Pergi. Sini, buahkan teh yang longjing sebelum hujan. Oh ya, cepat usir mereka. Jangan biarkan bau kere mereka merusak aroma tehku. Mau pergi nggak? Jangan paksa aku panggil satpam. Nona, ini tehnya. Buka mata kalian yang buta. Maya, aku cuma tahu grup Surya punya black card, gold card, dan silver card. Sejak kapan ada black card berhias emas ini? Jangan-jangan kamu beli di belanja murah online kartu palsu buat pamer ya? Kamu nggak tahu, nggak berarti nggak ada. Coba saja. Satu-satunya black card emas khusus ketua direksi Bank Surya tanpa batas di seluruh dunia. Tentu saja kamu nggak tahu.
Dasar orang miskin, masih sok-sokan. Tidak tahu malu. Mengaku tidak punya uang. Sulit banget. Kamu sungguh mengecewakanku. Buta? Nggak lihat mesinnya rusak? Memangnya kenapa? Memangnya kalau ganti mesin, kartumu itu bisa terpotong. Jadi orang harus tahu diri. Jangan berhayal mengenai hal yang bukan milikmu ya. Benar Putri Maya. Kamu kerja siang malam dapat uang segitu. Sudah susah. Masih saya. Kalau kamu tetap mau sok-sokan kaya, lihat di sana ada diskon. Keluarkan semua harta kamu. Mungkin bisa beli 1,5. Kalau enggak, nyah sana. Coba saja. Jangan-jangan dia bos besar ya? Kalau marah, seram juga. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa bisa begitu sama member kartu emas kita? Apa yang sudah diajarkan? Sudah cek kamera di toko ini? Sudah cek ada yang dicuri? Atau bajunya kotor? Menurutku, kamu benar juga. Harusnya diperiksa baik-baik. Pak, baju yang mereka lihat itu kotor. Harga baju ini lebih dari 10 juta. Kalau tidak, bayar penuh. Kalau tidak, jangan harap pergi. Kalian ini memang sekerabat. Kami baru masuk ke toko ini, baju ini tidak kami sentuh. Panggil manajer kalian. Jadi begini cara dia mengelola toko ini. Manajer? Kamu tahu siapa manajernya? Sialnya. Sepertinya paman iparku kemarin baru jadi manajer di sini. Bagus. Cuma toko kecil Wijaya. Sudah begini. Aku mau lihat jelas. Maya, kalau sekarang kamu berlutut minta maaf, masih bisa diatur. Pak Jaya, akhirnya Anda datang. Itu mereka berdua. Mereka membuat Nona Lestari dan Tuan Luhur tidak senang. Paman, selamat atas promosinya. Cuma masalah kecil. Anda sampai datang sendiri. Jangan sungkan, kita kan keluarga. Aku berubah pikiran. Hanya berlutut saja tidak cukup. Di depan toko, kamu harus berlututlah 1 jam. Aku mau semua orang lihat apa sebenarnya kamu, Putri Maya. Paman, Putri itu calon menantu keluarga Luhur. Kita dan keluarga Lestari juga selevel. Harusnya kita ajari 2 orang miskin ini agar tahu diri. Nona, ikuti saja. Segera berlutut di depan, minta maaf di depan umum. Salah, harus bayar, jadi tahu diri. Kalau aku bilang tidak, Berani? Toko ini milik keluarga Wijaya, bukan milikmu, manajer Jaya. Jadi ini cara kerja di keluarga Wijaya? Aku manajer. Ini tanggung jawabku. Dengar ya. Aku raja di sini. Aku bisa berbuat apa saja. Kalaupun Bapak Wijaya datang, dia juga harus nurut. Ku bilang kalian tamat, kalian tamat. Manajer Jaya, sombong sekali. Bapak Wijaya itu kan di atas. Dia tahu apa? Kita yang kerja. Aku mau bilang apa, ya bilang apa. Misalnya, Kalian sekeluarga mencuri ya, mencuri. Maya, sebaiknya kamu nurut saja, bayar saja. Bikin ulah di sini bisa membuat kalian bertiga sangat menyesal. Kalian sedang apa? Ada apa ini? Pak Denny. Aku mau lihat siapa yang sombong ini. Pak Wijaya. Pak Wijaya. Pak Wijaya? Mana mungkin dia Pak Wijaya? Dia cuma jigolo. Jigolo? Aku belum selesai bicara. Ngapain kamu ngomong terus? Pak Wijaya baru saja telepon. Ada yang bikin onar di sini. Dia suruh aku ke sini. Lihat apa yang terjadi. Gawat. Omonganku tadi, harap-harapannya asisten Denny nggak dengar.
Asisten Denny. Mereka berdua yang merusak bajunya. Mereka juga melawan tamu penting kita dan berkelahi. Lihat Pak, cuma masalah kecil malah mengundang Anda datang. Manajer Jaya. Pak Wijaya itu atasan, jadi nggak tahu apa-apa ya. Bukan. Pak Wijaya datang juga harus nurut sama Anda ya. Mana mungkin? Anda jadi raja di sini ya. Enggak. Manajer Jaya. Hebat sekali ya. Enggak. Manajer Jaya, ku dengar Anda baru saja naik jabatan ya? Bagus, sangat bagus. Jadi, mulai hari ini, kamu dipecat. Jangan! Bawa dia pergi! Maya! Mohon maafkan saya. Tolong saya. Saya tidak akan pernah lagi. Ya. Yang salah harus tanggung jawab. Manajer Jaya, bukankah itu kata Anda sendiri? Bu Maya, aduh, tolong saya. Maafkan saya salah. Selidiki tuntas. Lihat berapa banyak korupsi, berapa banyak kejahatannya. Tangani tegas. Kalian juga bawa pergi, ikut penyelidikan. Nona Lestari, tadi aku membela kamu loh. Kamu harus... Jelas kamu yang tidak tahu diri. Apa hubungannya denganku? Kalian berdua juga. CCTV di toko ini merekam semuanya. Jelas-jelas kalian berdua yang bikin ulah. Keluarga Wijaya tidak menyambut anggota seperti kalian. Maka mulai hari ini, kalian akan dihapus dari semua sistem keanggotaan Wijaya. Dihapus. Kenapa? Kami berdua adalah pewaris keluarga Lestari dan Luhur. Lestari, Luhur. Dengar ya, aku tak pernah dengar. Sepertimu, tak pantas mengangkat sepatu Wijaya. Bawa pergi. Nona Maya, kami, sebagai tanda maaf, kami buka khusus untuk Anda. Mari, silakan. Terima kasih. Rani, lihat. Mami, Rani suka baju ini. Asal Rani suka, ayah belikan. Ini sih, debit. Tunggu, niat baikmu aku hargai. Kamu juga susah cari uang, biar aku. Debit, Yixie, Yilangling. Kok bisa? Dia kan miskin. Kok bisa beli baju semahal ini? Senang nggak hari ini? Senang. Senang banget ya. Besok Mama beliin kamu baju cantik lagi ya. Oke. Papa potong gua, Mama menyapu. Rani, benar-benar bayi yang bahagia. Sini, aku dihai. Aku ambilkan kotak P3K. Jangan gerak. Maya. Papa, Mama. Kalian lagi ngapain? Rani lapar. Enggak ngapain. Ayo, mau masakin ya? Kerja bagus hari ini. Ini bonusmu. Nggak mau. Kenapa? Bukannya kamu butuh uang? Karena ini melindungi istri itu wajar. Loh, ini kan kamarmu. Dasar konyol. Terlalu masuk peran. Kita kan nikah kontrak. Harum juga. Mimpi apa ini? Sudah lama nggak ada pria.
Halo, Bu Surya. Gawat, proyek angin sejuk ada masalah. Hari ini juga ada acara amal dari keluarga Wijaya yang harus dihadiri. Proyeknya lebih penting. Kamu ke sana dulu. Acara amalnya, aku pergi sendiri saja. Asal identitasku tidak terbongkar, cukup beres-beres saja. Baik. Anu, aku keluar sebentar. Tolong antar Rani ke TK ya. Pak Wijaya, acara amal hari ini, Bu Wijaya meminta Anda hadir. Kalau tidak, dia akan menghukum saya. Orang itu kok mirip banget sama Rama? Bagus, yang ini juga bagus. Loh, bukannya ini anakku yang nakal itu? Hari ini aku sudah cari beberapa calon jodoh. Anak nakal ini benar-benar bikin pusing. Tante kenapa? Tante, ada apa? Obat. Ini ya. Tante, pakai mana? Sudah lebih baik, Nona. Duduklah. Kamu cantik dan baik hati sekali. Kamu punya pacar? Anakku tampan. Masih jomblo? Gimana kalau aku kenalkan kalian? Tante, anakku sudah 4 tahun. Hah? 4 tahun? Kamu sama sekali nggak kelihatan seorang ibu. Tante, ini tasnya. Aku duluan ya. Sayang sekali. Anakku nggak beruntung. Nona, paramu jatuh. Silakan. Halo Bu, mohon tunjukkan undangannya. Gawat, sepertinya jatuh waktu bantu tante tadi. Loh, ini kan Putri Maya. Kenapa? Nggak punya undangan? Mau masuk diam-diam, ketahuan. Oh iya, suamimu yang ganteng-ganteng nggak berguna itu nggak ikut kamu? Sekarang sadar, ganteng-ganteng gak berguna itu gak berguna. Maya, jangan ganggu aku lagi. Aku gak akan lihat kamu lagi. Maaf ya, dia memang menjijikkan. Suamiku di mana bukan urusan. Justru kamu, Putri Lestari. Sudah 5 tahun. Kenapa Aditya masih tunanganmu saja? Aku dan Bang Aditya akan segera menikah. Segera? Segera seperti apa? Anakku Rani sebentar lagi 5 tahun. Kamu bahkan belum punya status yang... Dasar pecundang. Putri Maya, calang. Hentikan! Kamu siapa? Jangan ikut campur. Halo Nyi, Wijaya. Aduh, oh Nye, Wijaya. Maaf sekali, semua salah si Putri Maya ini. Yang tidur sama pria bayaran dan bahkan melahirkan anaknya. Masih berani datang ke pesta ini? Harusnya dia lihat diri sendiri. Lihat pantas atau tidak. Nona Maya itu cantik dan baik. Bukan seperti yang kamu katakan. Lihat pakaianmu. Sepertinya putri keluarga kaya. Kenapa ucapanmu kasar sekali? Menurutku, kamu yang merendahkan kelas pesta ini. Si cantik ini berani-beraninya menggodanya Wijaya. Nah. Saya Aditya Luhur, dari keluarga Luhur. Dulu kita pernah bertemu di pesta investasi. Ibu bahkan memuji saya tampan. Ayo kita masuk bareng. Itu hanya basa-basi. Kamu sampai percaya? Saya tak ingat. Di keluarga dekat keluarga Wijaya, ada yang marga Luhur. Maya, undanganmu jatuh. Makasih, Nyai Wijaya. Silahkan. Ayo, kita masuk bareng Tante. Baik. Nih, Wijaya. Ada tamu yang perlu saya sambut. Saya ke sana dulu. Maya, dasar cantik. Jangan kira ada Nyai Wijaya membelamu. Aku tak bisa. Awas saja kamu. Selesai donasi, langsung pergi. Rencananya baru mulai. Jangan sampai Putri Lestari tahu siapa aku.
semuanya. Di acara donasi hari ini, keluarga Luhur dan Lestari akan mendonasikan sebuah lukisan pegunungan karya Pak Giri. Aku dengar belakangan ini ada pembeli misterius yang dari koleksi Balai Lelang Harmoni membeli lukisan Pak Giri. Harganya 2 miliar lebih. Jangan-jangan ini yang... Kamu ini jeli juga ya, paham barang. Keluarga Luhur dan Lestari sekarang juga bergaul dengan keluarga Wijaya. Hebat sekali ya. Jangan sombong dong. Kok bisa? Maya, hari ini bawa barang murahan apa lagi? Kenapa nggak diangkat? Biar semua lihat. Waduh! Ya, beraninya kamu di acara donasi mengelabui semua orang pakai barang palsu. Belum bisa disimpulkan. Siapa tahu yang punya kalian yang palsu? Lukisan pegunungan keluarga Luhur ini dapat dari lelang harmoni. Walaupun kamu kejar seumur hidup, nggak akan mampu. Kang Adi, cepat usir dia. Sapam! Dia! Bu, silakan pergi. Pergi. Jangan biarkan Nyonya malu. Baik, Pak Wijaya. Tunggu. Kalian berdua, mundur dulu. Bu Wijaya di sini. Saya tak bisa maju, Pak Wijaya. Karena kedua lukisan ini sama persis, tentu saja harus diperiksa dulu baru tahu asli atau palsu. Kebetulan hari ini Profesor Karta dari Arkeologi Universitas Cemerlang juga hadir. Profesor Karta juga merupakan ahli penilai utama Balai Lelang Harmoni. Kalau begitu, mari kita undang Profesor Karta untuk memeriksa lukisan mana yang asli dan mana yang palsu. Profesor Karta, silakan. Bu Wijaya, tak perlu dilihat. Lukisan ini palsu. Bu Wijaya, tak usah dilihat lagi. Lukisan ini palsu. Ini palsu? Hei, apa Anda lihat dengan serius? Anda bahkan tak pakai loop. Oh. Antara kalian berdua, pasti ada kesepakatan. Putri Maya, dasar jalang, menjilat pria tua begini. Mau menungguku di sini. Saya tak pakai loop, karena lukisan ini palsunya keterlaluan. Lukisan Pak Giri selalu dibuat dari bubuk mineral berharga untuk pewarna mineral. Lukisanmu ini pakai pewarna industri modern, kan? Hah? Lihat, warnanya langsung luntur. Ini... Putri, apa ini? Kamu bilang ini dibeli dari Lelang Harmoni. Benar kan? Aku juga ditipu oleh mereka. Tapi ini pasti juga palsu. Dia nggak mungkin mampu beli aslinya. Hentikan, ini asli. Saya juga penasaran, mau tanya Nona ini. Lukisan ini seharusnya milik grup Surya yang dibeli di Balai Lelang Harmoni. Bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Belum saatnya mengungkap identitasku. Pasti dia yang... Oh, waktu aku lihat kamu di Hotel Nirwana, sudah aneh. Katanya mau interview. Menurutku, mau mencuri kan? Bu Maya, sebenarnya ada apa ini? Saya wakil grup Surya. Saya interview di grup Surya. Dan saya lolos. Jadi sekarang, saya art director grup Surya. Saya mewakili perusahaan kami untuk berdonasi. Ada masalah? Art director apa? Pasti cuma karyawan rendah. Kenapa sombong? Oh ya? Tapi lukisan ini... Sepertinya grup Surya sudah punya haknya. Donasi amal yang sengaja dirusak harus diganti 3 kali lipat. Berapa ya? Harganya? 6 miliar. Nona Lestari, Anda harus bayar. Kalau Anda tidak bayar, saya lapor polisi ya. Aku tidak sengaja. Dia. Ini semua salahnya. Tagih dia. Oh ya? Ucapkan saja kepada tim hukum grup Surya. Bang Adit, aku nggak mau ke polisi. Anggap saja ini demi kerjasama kita dengan Surya. Uang ini
grup luhur yang bayar. Asal kerjasama dengan grup Surya bisa tercapai, uang segini apa artinya? Likuiditas keluarga luhur cuma 10 miliar lebih. Kalau uang ini keluar, aliran dana mereka akan lebih cepat putus. Ibu, sebentar lagi aku akan bawa Putri Lestari minta maaf di makam ibu. Aku akan sendiri jebloskan dia ke penjara untuk membalaskan dendam. Denny, panggil anakku ke sini. Oh. Bapak Wijaya, beliau lagi rapat dengan Dewan. Saya panggilkan sekarang. Saya pergi sekarang. Tunggu sebentar. Hei, kamu. Bu Maya, Tante sungguh menyukaimu. Tante masih ingin mempertahankan untuk anakku. Tante, saya sudah menikah dan sudah punya anak. Nggak percaya. Lihat, kamu bahkan nggak pakai cincin nikah. Bukan gitu, Tante. Baju saya hari ini nggak cocok pakai cincin. Oh. Tante, saya tunjukkan ya. Ini foto saya dan putri saya. Imut kan? Anak ini kok mirip banget sama Rama kecil. Wajahnya mirip banget. Ini jodohnya ya. Tapi Tante sungguh-sungguh suka kamu. Apa kamu nggak akur sama suamimu? Lihat fotonya, cuma ada kamu sama anakmu. Kalau gitu, tinggalin saja suamimu dan sama anak Tante saja ya. Aduh, jangan. Tante, saya ada urusan. Saya duluan ya. Rama, kamu kan sudah 27 tahun. Soal urusan pernikahanmu, serius sedikit dong. Nanti kalau sudah 30 tahun, gadis-gadis itu nggak akan mau sama kamu lagi. Ma. Jangan-jangan kamu masih mikirin wanita dari 5 tahun lalu ya? Dengar ya, wanita licik seperti itu, Mama nggak akan pernah biarkan dia masuk ke keluarga Wijaya. Mama mau cerita ya. Mama baru ketemu gadis baik. Baik banget. Cuma, dia sudah nikah. Bukan. Coba kamu pikirkan. Ini kan buktinya. Kalau gitu, usik saja dia. Nanti kalau kalian sudah bersama, Mama langsung punya cucu perempuan. Kalau sudah 1-2 tahun lagi, wah, lalu kasih Mama cucu laki-laki. Itu kan indah banget. Aduh, Mama nggak perlu iri orang lain. Mama punya cucu sendiri. Apa? Dengar ya, wanita licik yang pakai anak untuk naik status, Mama nggak akan pernah biarkan dia masuk ke keluarga Wijaya, kecuali Mama mati. Gak bisa, aku harus ambil anak itu, biar gak diancam si pelakor itu. Halo Denny, kirimkan jadwal Bapak Wijaya ke saya. Jangan coba-coba. Nyonya. Waduh, anak sialan itu. Malah untuk si pelakor ini, dia belikan rumah sebagus ini. Ngapain ikut-ikutan? Pulang. Nak, nenekmu, ayo pulang sama nenek, ayo. Mami, ada orang jahat mau culik anak. Nenekmu sungguh, ayahmu namanya Rama Wijaya kan? Dia anakku, direktur utama Wijaya. Ayo pulang sama nenek. Nenek, beliin kamu. Kamu suka main apa? Nenek beliin apa saja. Aku cuma mau Mami. Bangun. Apa bagusnya si pelakor itu? Jangan cuekin Mami. Jangan. Oh, jangan-jangan asisten Denny salah kirim alamat. Pantas saja, Rani ini mirip sekali anak Bu Maya. Sayang Rani, ada tanganmu jadi kotor begini. Wah, salah paham ya. Sayang Rani, Nenek Wijaya bukan orang jahat. Dia sudah banyak kali membantu Mama. Cepat sapa. Halo, Nenek Wijaya. Halo, Rani. Aduh, Rani imut. Oh ya, suamimu ada di rumah nggak?
biar aku lihat dia kayak apa. Tante Wijaya, suamiku lagi belanja. Sekarang nggak ada. Bisa masak? Nggak bisa. Nanti pulang harus ku ajari anakku juga. Tapi Tante Wijaya, kenapa Tante datang ke sini? Lewat sini, lalu Wihatani. Ini kan anakmu, jadi aku mampir sapa kalian. Rani, Nenek undang kamu dan Mama ke rumah Nenek beberapa hari lagi ya? Kalau gitu, Nenek pulang dulu ya. Ya, ta. Dah. Sudah, jangan main lagi. Pulang. Itu kan anakku, Rama. Mas, Bu Wijaya lihat. Makanannya. Nanti kita selesaikan. Kok ibu di sini? Oh iya, Bu Wijaya. Kok ibu di sini? Nanti kita selesaikan. Aku menghilang. Bu. Mas, cewek baik yang ibu maksud itu tinggal di sini. Coba deketin dia. Bu Wijaya, cewek itu bukannya sudah punya suami? Jangan ku campur. Dia itu hubungannya sama suaminya nggak baik. Cincin nikahnya saja nggak dipakai. Kamu mulai dekat-dekat dia. Kalau mereka bercerai, kita bisa langsung masuk. Ayo, ibu istirahat dulu. Nanti aku masuk cari dia ya. Begitu dong. Aku pulang. Kok sayurnya ada rumput kering? Penjualnya kurang teliti. Wah, anakku yang baik. Akhirnya dapat yang terbaik. Siapa ini? Jalanin mobilnya nggak bisa. Maaf, ini salah saya. Loh, Maya. Kebetulan sekali, kita ketemu lagi. Tante, bagaimana keadaan Tante? Biar saya antar Tante ke rumah sakit. Aduh, pinggangku sakit. Pinggang sakit? Kalau gitu, saya antar ke rumah sakit. Iya, harus ke rumah sakit. Panggil anakku. Ini... Pergi, nanti kalau perlu tanda tangan. Aduh, saya... Pergi. Apa yang lebih penting dari Tante? Aduh. Halo? Ibu di ruang berapa? Aduh.
Pusing sekali. Tante, dokter bilang Anda tidak apa-apa. Cukup istirahat di rumah saja. Aduh, pusing sekali. Kalau begitu, biar saya temani Anda sampai anak Anda datang menjemput. Aku nggak apa-apa. Hah? Aduh, pusing sekali. Kalau gitu, kamu tunggu sebentar ya. Aku telepon anakku dulu. Hah? Nggak apa-apa, nggak buru-buru. Ibu di ruang berapa? Di dalam. Pak Wijaya, Nyonya dan Bu Wijaya ada di dalam. Itu dia. Apa aku salah lihat? Obatnya sudah siap. Cepat ambil obatnya. Untung dokter datang tepat waktu. Tanu bisa ketahuan. Aja. Baik, saya ambil kain. Aduh. Berapa banyak ibuku bayar kamu? Kamu tega banget. Kamu ini sebelah siapa? Pak Wijaya, saya bersumpah, baik pikiran saya maupun kesadaran. Aduh, sakit, Pak Wijaya. Bang Aditya, lihat, aku kan sudah hamil anakmu, tapi aku belum jadi istri sahmu. Aduh sayang, kamu kan hamilkan cucu yang paling diinginkan ibuku. Nikah sekarang juga. Kapan kita beli cincin berlian? Aku dengar di balai lelang ada yang baru, Intan Biru Samudra. Sayang, cincin ini nggak akan terlalu mahal kan? Aduh, aku kan sudah atur janjian dengan sekretaris Sinta untuk bertemu Direktur Utama Surya. Tapi kamu, bahkan cincin berlian, nggak rela beliin aku. Asal bisa dekat Direktur Utama Surya, uang untuk beberapa cincin berlian nggak akan rugi kan? Ya, nggak mahal. Kamu pantas dapat yang terbaik. Kita beli sekarang juga yuk. Aku tahu kamu yang terbaik. Yuk. Intan Biru Lelang. Biar aku yang bantu kalian menguras semua dana liquid untuk itu. Sekretaris Sinta, siapkan untukku undangan Balai Lelang Harmoni. Pak Wijaya, ini undangan Balai Lelang Harmoni dan brosur lelang terbaru. Silakan dicek. Dia itu hubungannya dengan suaminya nggak baik. Sampai cincin nikahnya pun nggak dipakai. Intan Biru ini cocok untuk jadi cincin nikahnya. Bilang ke Balai Lelang Harmoni, aku akan hadir. Baik. Nggak ada lensanya. Ngapain pakai kacamata tiap hari? Biar kelihatan serius. Ngapain? Nyonya. Cepat lepas bajumu. Bukan, lepasin buat apa? Cepat. Oh, iya. Sana. Pak Wijaya, papamu kemana? Nemuin istri. Masa nemuin kamu? Nemuin aku. Bajunya besar banget. Pak Wijaya, tungguin aku.
sini? Aku kesini cari kenalan. Kebetulan lihat kamu, jadi aku cari kamu. Cari kenalan? Kalau gitu, ya sudah, ikut aku masuk. Tunggu. Kok bajumu kecil banget? Kayaknya nggak pas. Tentu saja karena miskin. Direktur apanya? Dasar cuma karyawan. Gajimu segitu. Baju bagus pun nggak mampu beli kan? Atuh. Cih. Deh, Putri Maya pelit banget sama kamu. Baju yang pas aja nggak mau beliin kamu. Menurutku, kamu sebaiknya cepet cari yang lain. Dari dia nggak akan dapat apa-apa. Jangan coba mengadu domba. Cih, lihat bajunya. Jangan sentuh aku. Cici. Ngapain ngomong sama orang begini? Hei, Maya, ngapain kamu kesini? Gajimu cuma segitu. Masih mau beli barang lelang? Saya Art Director Grup Surya. Saya kesini tentu saja untuk belanja untuk Grup Surya. Belanja perusahaan pasti ada anggarannya. Aku mau lihat kalau kamu belanja melebihi anggaran, apa kamu akan dihukum nanti? Ayo. Barang pertama yang akan dilelang adalah vas giok kristal. Harga awal 800 juta. Tiap penawaran minimal 100 juta. Lelang dimulai. Hapra tuh 50 juta. Surya, suruh dia beli ini. 1 miliar. 1.5 miliar. Dasar kambing hitam. Karena kamu suka banget sama vas ini, ya sudah, untukmu saja. Kok dia nggak nawar lagi? 1.5 miliar 2 kali. 1.5 miliar 3 kali. Vas giok kristal ini milik Nona Lestari. Putri, harus banget kita habiskan 1,5 miliar cuma buat beli vas. Intan birunya masih mau dibeli. Ini kan cocok banget buat ibumu. Bang Aditya, kita kan mau menikah. Vas giok kristal ini cocok banget buat ibumu. Selanjutnya, selain intan biru, yang lain jangan dibeli. Maya, dasar jalang. Beraninya kamu tipu aku. Berikutnya, intan biru samudra. Intan biru langka. Harga awalnya 10 miliar. Tiap penawaran minimal 200 juta. Lelang dimulai. Bang Aditya, inilah yang kita cari. Yang ini. 1 miliar 200 juta. 1 miliar 500 juta. 2 miliar. 2 miliar 200 juta. Ada yang lebih tinggi? 3 miliar. Maya, dasar jalan, jangan berani menyaingiku. 4 miliar sekali. 4 miliar 2 kali. 4 miliar 2 kali. Kamu pikir dengan kartu murahan itu bisa ikut lel? Payah banget. Hadirin, intan biru samudra langka sudah di-booking. Tidak dilelang lagi. Maaf atas ketidaknyamanannya. Bang Adit, kita nggak dapat ya? Aduh, aku cuma mau ini. Sudah. Nanti ku belikan yang lebih bagus, ya? Sudah. Cincin ini nanti berikan pada contoh untuk wanita di sebelah. Cepat, Ji. Halo Nona, ini dari tadi bersama Anda. Tuan itu dilelang untuk Anda, cincin intan biru samudra. 4 miliar. Bukannya katanya untuk tamu nomor 0? Jangan-jangan dia ingkar janji. Dia sengaja datang untuk menghadiahkannya. Senang banget.
Cantik kan? Cantik, barang mahal memang cantik. Maya, seumur hidupmu gak pernah lihat cincin mahal begini kan? Dasar murahan. Kamu mau apa? Bu Maya, cincin ini dari Bapak Wijaya untuk Anda. Bu Maya, cincin ini dari Bapak Wijaya untuk Anda. Nona, cincin ini memang bukan untuk Anda. Bukan, Pak Wira. Bukankah ini diatur khusus untukku? Harmoni dan luhur tak ada hubungan. Tuan Luhur, sebaiknya Anda jangan berharap tinggi. Tadi kamu bilang Pak Wijaya. Pak Wijaya yang mana? Mungkin Anda tidak dengar dengan jelas. Tadi saya bilang, dari konsultan utama kami untuk Anda, yaitu Tuan di sebelah Anda. Waktu menikah, aku tak siap cincin nikah. Sekarang, ini untuk menebusnya. Dia cuma pelakor, cuki wanita kaya. Lihat dia, baju yang pantas saja tak mampu. Mana mungkin mampu beli intan biru ini? Intan biru ini milikku. Kamu tahu apa? Tuan Wijaya beli intan biru ini tak perlu bayar sepeser pun. Gratis. Gratis. Bukan, aku sudah menawar sampai 4 miliar. Dia tidak bayar. Karena tuan ini bukan hanya konsultan utama kami, tapi juga tamu VIP nomor 0 kami. Rama, seharusnya kamu jelaskan konsultan utama klub Harmoni VIP nomor 0. Begini, dulu saat Balai Lelang Harmoni berbisnis di Kota Bahari, mereka mengalami masalah. Aku yang membantu mereka menyelesaikannya. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberiku gelar konsultan publik utama. Dan kartu VIP nomor 0 ini... Tapi kamu belum jelaskan kenapa VIP nomor 0 bisa belanja koleksi gratis. Itu izin khusus. VIP nomor 0 punya sekali kuota belanja di bawah 10 miliar dengan kupon gratis. Benar, Tuan Wijaya membantu perusahaan kami menghindari kerugian terbesar. Dan ini izin khusus dari Direktur Utama. Hei, di sini ada yang lain nggak? Cincin berlian, cincin giok, atau apapun. Yang lebih besar, lebih mahal, dan lebih bagus dari ini. Soal ini, kita pulang dulu. Kita konsultasi sama ibuku. Hah? Aditya, kamu ini laki-laki nggak? Kamu rela kalah dari pria bayaran ini? Nikah apanya? Nikahnya batal. Aditya, beraninya kamu mukul aku. Kamu gila. Dasar anjing saling serang. Konsultan PR. Sebenarnya sudah PR berapa orang? Aduh, PR yang beneran. Bukan seperti... Yang aku pikirkan... Klienku, semua pria tua, perut buncit, botak. Nggak akan suka yang sepertiku. Jadi maksudmu, kamu juga punya banyak wanita kaya ya? Siapa bilang? Aku cuma punya kamu. Wanita sepertimu. Cuma kamu. Wanita ini. Rani, kok begini-begini, malam begini kok belum tidur? Mama lupa ceritain dongeng. Oh iya sayang, lihat animasi dulu ya. Mama ganti baju dulu, nanti ceritain ya. Aku potong buah dulu. Papa, Direktur Utama Wijaya mirip banget sama Papa. Papa, Direktur Utama Wijaya mirip banget sama Papa. Sini, Mama lihat. Waktumu 30 detik. Hapus semua foto dan data tentangku di internet.
30 detik. Kamu bercanda? Aduh. Kenapa? Luka? Aku lihat. Sayang, aku cinta kamu. Dasar bocah. Sini, Mama lihat. Nyi, Wijaya ini kelihatannya waktu muda juga cantik banget. Kok bisa punya anak laki-laki begini ya? Sudah, Rani. Sudah waktunya tidur. Yuk. Rani, kamu mau kemana? Rani mau tidur di kamarku sendiri. Rani, kamu lagi ngapain? Papa Mama harus tidur bareng. Teman-teman TK bilang kalau Papa Mama tidur pisah berarti mau cerai. Kalian jangan cerai ya. Aduh, Rani. Tidur di sini saja. Rani itu licik loh. Pasti dia jaga di luar. Aku rasa kamu juga benar. Para bos tua itu, semua itu pria berperut besar dan berminyak. Untung kamu bukan direktur utama. Apa aku boleh mengartikan kamu puas padaku? Jah dan badannya aku puas. Bukankah itu yang membuatmu bisa hidup? Lalu, yang lain? Yang lain apa? Halo, nanti naik taksi antar Rani ke TK. Baik. Keluarga Luhur dan Lestari kehabisan dana. Proyek mereka juga bermasalah besar. Begitu kita cabut investasi, mereka jadi terjebak. Selain utang bank, kalau tak bisa bayar, mereka harus bangkrut. Putri Lestari, hidup mewah yang kau mau akan segera hancur. Oh ya, Bu Surya, rencana kita bisa lancar begini berkat bantuan dari keluarga Wijaya. Sepertinya mereka tahu kalau Anda tak akur dengan Lestari dan Luhur, jadi mereka pun ikut membantunya. Sepertinya undangan keluarga Wijaya. Aku harus datang. Ayah, angkat teleponnya ya. Keluarga Lestari benar-benar bangkrut. Rama, kata dia direktur utama Wijaya. Bang Aditya. Aku dan keluarga Lestari sudah putus hubungan. Kenapa masih cari aku? Minggir. Bang Aditya. Tolong keluarga Lestari. Keluarga Lestari tak boleh bangkrut. Cuma kamu. Keluarga luhurku hampir bangkrut. Bang Aditya, tolong aku. Aku lagi hamil anakmu. Aku akan melahirkannya. Terserah kamu. Kalaupun lahir, aku takkan mau. Aditya, kamu kejam. Jangan salahkan aku. Nona Lestari, ku dengar Anda ada syarat untuk kerjasama dengan Surya? Benar. Ini bukti ilegal keluarga Luhur yang sudah kumpulkan. Keluarga Luhur masih punya setengah hartanya. Dengan ini, Surya bisa dengan mudah menyerap keluarga Luhur. Syaratnya? Aku mau ketemu direktur utama Surya. Aku masih punya koneksi dengan Surya.
Aku masih bisa bangkit. Baik, ayo. Ini alamatnya. Bawa dia ke aku. Bu Sinta, kita mau kemana? Mau Direktur Utama Surya? Direktur Utama Surya menunggumu di depan. Kenapa tempat ini familiar? Putri, kamu ingat tempat ini? Lihat baik-baik. Di sini tempat Ibu Maya masakin kamu. Cuma karena kamu mau makan steak, dia mengumpulkan botol 3 bulan untuk masakin kamu steak. Masuk sini. Di sini, tempat Ibu Maya menjahit bajumu. Cuma karena kamu bilang gak mau bajumu ada tambalan, dia duduk di sini semalaman. Dengan lampu, dia menyulam bunga-bunga untukmu. Cuma karena kamu bilang kasurannya keras, dia panen gandum 2 minggu untuk membuatkanmu kapas lembut. Kamu punya hati nggak? Hari ini, kamu harus berlutut di depan makamnya dan minta maaf padanya. Enggak. Dia yang mau sendiri. Benar saja, orang sepertimu yang tak punya hati, mana mungkin Tapi tak apa, mulai sekarang, kamu harus membayar akibat perbuatanmu. Maya, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon, kita tumbuh bersama. Kamu masih ingat kita tumbuh bersama? Keluarga Lestari sudah bangkrut. Aditya Luhur juga meninggalkanmu. Orang tuamu membawa sedikit perhiasanmu dan kabur ke luar negeri. Mulai sekarang, setiap hari, kamu harus menebus semua perbuatanmu. Dipaksa-paksa, diremehkan selamanya sampai mati. Maya, aku mohon, lepaskan aku. Rama. Benar. Dia sembunyikan identitasnya. Keluarga Wijaya. Dan dia punya tunangan dari kecil. Kak Putri, Rama sepertinya sudah menikah dan punya anak. Apa katamu? Kak Rama punya anak dengan wanita lain? Awasi mereka dulu. Aku langsung beli tiket pulang. Oh ya, soal tugasmu selidiki Putri Maya. Bagaimana hasilnya? Aduh, Pak Wijaya, Anda dan Nyonya sudah menikah. Masih khawatir soal ini? Ini CV-nya. Sama seperti orang biasa. Nggak ada bedanya. Ada yang lebih tinggi. 3 miliar. Nggak ada masalah. Itu yang paling mencurigakan. Oh ya, Pak Wijaya, Direktur Utama Surya setuju bertemu kita. Baik, kita pergi sekarang. Aku mau lihat Direktur Utama Surya ini siapa sebenarnya. Kenapa hatiku rasanya cemas? Kamu tahu apa tentang Pak Wijaya? Orang ini sangat licik. Selain info dasar, di internet cuma diketahui dia pria buncit. Keluarga Wijaya memang hebat. Surya, bukan aku menilai dari penampilan, tapi penampilan Pak Wijaya itu... Kalau dia mau macam-macam, panggil saja aku. Aku akan menjaga di depan pintu. Baik. Halo, Bu Rani. Cepat ke rumah sakit. Rani pingsan, baru masuk ruang gawat. Apa? Baik, aku langsung ke sana. Rani kenapa-kenapa? Ikut aku.
belum datang juga. Teleponnya nggak diangkat-angkat. Kurasa dia mungkin ada urus. Direktur utama Surya ini sombong sekali. Nggak usah tunggu, ke rumah sakit. Baik. Si nakal itu sebentar lagi datang. Itu kakek yang mau bodohinya ke sini. Ayo, semakan lagi. Cepatlah rebut dia. Kakek masih menunggu cicitnya. Kakek. Dulu kakek sudah menjodohkan kalian sejak kecil. Wahai wanita di luar sana, kakek tak suka yang manapun. Kakek hanya suka kamu, menantuku. Kakek, Putri tahu. Kakek paling sayang Putri. Beraninya merebut Karama dariku, cari mati. Dok, gimana kondisi Rani sekarang? Anaknya kena efek obat, menyebabkan miokarditis akut. Apa obat yang kalian berikan? Rani sehat-sehat saja. Kami tidak memberinya obat. Bu Surya, itu Bu Guru Lestari. Sudah beberapa minggu dia memasukkan obat ke makanan Rani. Apa? Dasar binatang. Dia takkan kubiarkan. Tenang Bu Surya, orang ini nanti pasti akan dihukum penjara. Jadi dok, sekarang kita apa rencana pengobatan terbaiknya? Kelihatannya keluarga Anda punya koneksi. Kalau punya koneksi, saya sarankan cari Dr. Fajar. Dia ahli terbaik di rumah sakit ini. Setelah pensiun, dia dipekerjakan keluarga Wijaya. Sekarang dia merawat Bapak Wijaya senior. Baik, saya paham. Cepat hubungi Dr. Fajar. Gawat Bu Surya, kayaknya kita sudah ngengek Bapak Wijaya. Halo, Sekretaris Sinta? Dengar ya, nggak ada yang sepertimu. Tahu nggak, Bapak Wijaya sudah menunggu kalian berapa lama? Sekarang baru mau bertemu. Nggak usah. Orang yang tidak bisa dipercaya, nggak perlu ditemui. Nggak usah. Halo, Bu Surya. Saya Rimau. Ini memang salah kita. Kita yang batalkan janji duluan. Kalau gitu, hubungi mereka. Di mana mereka? Aku akan mohon. Baik. Halo, laporan Rani sudah keluar. Oh, ini ya. Makasih ya. Dokter Fajar ya. Baru di sini banyak dokter yang minta bimbingan. Jelas dong, dia kan ahli jantung terkenal. Halo, Dokter Fajar. Sekarang di lantai berapa? Lantai 4. Baik, makasih. Dokter Fajar, periksa saya. Hei, mundur semua. Apa-apaan ini? Permisi, Dokter Fajar ada di dalam. Saya mau dia periksa anak saya. Kamu ini siapa? Kamu pikir pantas? Kami mau daftar. Iya, kami mau daftar kok. Khas rumah sakit umum. Ini rumah sakit swasta. Di swasta nggak perlu daftar, cuma untuk member. Meskipun aku mampu, tapi keluarga mereka... Lalu gimana dong? Aku habiskan semua uangku untuk berobat anakku. Rumahku pun sudah kualih. Anakku, dia masih kecil. Dia nggak mau mati. Perawat Surya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Kamu juga mau Dokter Fajar obati anakmu? Pasien jantung di kota ini banyak. Semua cari Dokter Fajar. Mana sempat? Kenapa kamu bicara begitu? Rawat kecil Surya, kamu ngapain? Rawat Surya, kamu ngapain? Aku bukan kepala rumah sakit. Tak bisa memecatmu. Tapi akan kuadukan perilakumu pada kepala rumah sakit. Menyah! Dokter Fajar. Tenang. Semua tenang dulu ya. Untuk pasien-pasien, akan saya periksa satu persatu. Semua tunggu di sana dulu ya. Terima kasih, Dokter Fajar. Siapa yang sakit di keluargamu? Tunjukkan rekam medisnya. Dokter Fajar, putri saya menderita miokarditis akut. Dokter Fajar. Pelayan keluarga Wijaya. Kamu di sini untuk kakek Wijaya, untuk berobat. Di jam kerja, kok malah ambil kerjaan lain? Ternyata anak haram itu sakit jantung. Kalau gitu, mending mati saja. Kakek Wijaya? Maaf, siapa ya? Perkenalkan, saya Putri Citra, cucu angkat kakek Wijaya, juga sahabat dari kecil Direktur Utama Grup Wijaya dan tunangannya. Perlu jabat tangan.
Nona Citra. Dokter. Kamu anak angkat, tapi masih Citra kan? Aku mau obati siapa, bukan urusanmu. Sudah kubilang, aku tunangan Kak Rama. Cukup satu kata dariku, perusahaan obatmu yang payah itu pasti bangkrut. Tunangan apanya? Perjodohan lama dari Bapak Wijaya senior. Belum resmi, jadi batal. Tante Wijaya, kok Tante kesini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dasar tidak ada tunangan. Tante cuma suka kamu. Apa? Ini? Ternyata dia dekat banget sama Tante Wijaya. Kok kamu di sini? Tante, Rani sakit. Maya mohon Tante, tolong mohonkan Dokter Fajar untuk mengobatinya. Sudah sakit, kenapa masih minta-minta? Dokter Fajar, cepat obati anak ini. Tidak, aku tidak setuju. Siapa kamu untuk ikut campur? Dokter Fajar, Bapak Wijaya senior juga bilang, menyembuhkan orang itu adalah amal baik. Setelah dia sembuh, kamu bebas obati siapapun. Keluarga Wijaya takkan ikut campur. Bu Wijaya, tadi Nona Citra bilang, mengobati itu menyelamatkan nyawa. Penelitian obat baru juga menyelamatkan nyawa. Tenang saja, Dokter Fajar. Penelitian obat baru ini dibiayai perusahaan. Aku ini ibu direktur utama. Mana mungkin bisa langsung dihentikan? Dia mana pantas? Dokter Fajar, kalau Anda biar anakku yang menjamin Anda. Nak, ibu di sini. Cepat ke sini. Direktur Surya, ketemu. Bukannya ini dari grup Surya? Sekretaris kah? Pak Wijaya. Direktur Utama Wijaya. Direktur Surya, senang bertemu. Sayang, beri aku muka. Kita bicara nanti. Direktur Surya, Putri Maya. Bukannya kamu marga Maya? Tante, Maya itu marga ibu angkatku. Saya marga Surya. Ayah saya Bapak Surya. Jadi kalian berdua? Ma, dia orangnya dari 5 tahun lalu. Ibu Rani, menantimu. Apa? Masih ngomong di sini. Cepat panggil Dokter Fajar, obati Rani. Cucuku masih menunggu. Rani sakit? Cepat antaku. Aduh. Maya. Kalaupun kamu hamil anak Bang Rama, terus kenapa? Keluarga Wijaya takkan mengakui kamu. Kakek harus belain aku. Tenang saja, kakek yang belain. Gak ada yang berani ganggu kamu. Kak Rama. Putri kangen banget sama kamu. Rama, kamu kembali di waktu yang pas. Putri kembali dan gak akan pergi lagi. Cepatlah kalian menikah. Sudah kubilang, aku hanya anggap dia adik. Adik apanya? Kakek sudah menjodohkan kalian dari kecil. Cepat selesaikan ini. Maya. Maaf Tante, aku duluan ya. Maya. Bu Surya, Bapak Wijaya nggak akan ditemuin. Enggak, suruh dia enyah. Ada kabar lain. Tak. Keluarga Wijaya mengumumkan akan ada pesta sebentar lagi untuk mengumumkan pertunangan Bapak Wijaya dan Nona Citra. Apa? Rama, hebat juga kamu. Bang Randy, bukannya kamu di Perancis? Kok sudah pulang? Aku dengar Rani sakit. Jadi aku langsung pulang untuk jenguk. Oh ya, aku mau tinggal di Kota Bahari. Nggak akan pulang lagi. Benarkah? Nyonya. Sudah larut, ada apa kamu mencariku? Nyonya, saya ada undangan pertunangan. Ini dari Bapak Wijaya senior. Tapi tak apa, kalau Nyonya tidak mau pergi, serahkan pada saya. Biar saya sobek saja. Bilang pada keluarga Wijaya, saya pasti datang. Beraninya dia datang. Maya. Kamu tahu nggak, hari ini Kak Putri kami bertunangan dengan Pak Wijaya. Dasar pelakor. Kamu cuma cari malu di sini. Siapa pelakornya? Belum tentu. Bu Maya, aku dan Kak Rama sudah tunangan dari kecil. Kalaupun kamu hamil anak Kak Rama,
Keluarga Wijaya takkan mengakui kamu. Aku ini Putri Surya. Siapa mereka untuk mengakuiku? Tapi badanku tak bisa punya anak. Nanti pasti akan dihukum ya Wijaya. Baguslah, tenang saja. Nanti kalau anakmu masuk keluarga Wijaya, aku pasti akan anggap dia seperti anakku sendiri. Maya, beraninya kamu menamparku? Biar kamu sadar. Awas kamu, Putri Citra. Kalau berani sentuh anakku, kubunuh kau. Ayo. Kak Putri, aku punya cara untuk menghabisi Putri Maya. Coba ceritakan. Jangan sampai kau mengecewakanku. Tentu saja, keluarga Lestari masih butuh bantuanmu. Biar aku bersihkan. Gak usah, aku ke toilet saja. Kak Rama, kakek minta kita pulang ke rumah lama untuk makan. Ayo. Enggak, aku ada urusan. Ini toilet wanita. Beraninya kamu bawa pria lain ke sini. Bukannya kamu juga di depanku bertunangan dengan wanita lain? Masih belum tahan? Kalau gitu, dengar ya. Bang Randy sudah temani Rani 4 tahun. Rani sangat menyukainya. Maya, berani kau suruh Rani pandu si tukang ganti itu, ayah. Coba saja. Ya sudah, coba saja. Asal Rani suka, aku nggak peduli. Dan aku peringatkan, kalau kau berani lagi memfitnah Bang Randy, awas aku ngelawanmu. Kok di toilet cewek ada suara cowok? Putri Maya, jalam. Beraninya kamu main-main di wilayahku. Kayaknya kamu mau. Kembali ke Rama Wijaya. Jangan menggigit orang di sini. Kak Rama, kakak sepertinya tidak sengaja marah. Mungkin karena acara pertunangan kita tadi pagi. Kak Rama. Dia ibu anakku. Apa hakmu menyalahkannya? Pak Ananta, lama tak jumpa. Aditya, kamu masih ingat gak siapa yang membuat kita jadi begini? Bukannya kamu, siapa lagi? Putri Maya. Dia sembunyikan identitasnya. Mana mungkin kita sampai seperti ini? Benar, juga Putri Maya, jalang itu. Karena kita punya musuh yang sama, aku bantu kamu untuk kamu tahu harus berbuat apa, kan? Oke. Nona Surya, ada Tuan Randy Pratama menyebut Anda di ruang istirahat lantai 2. Ingin bertemu Anda. Baik, saya tahu. Awasi Aditya Luhur itu. Kalau dia punya niat buruk, kamu urus sendiri. Aku sudah lama gak suka anak itu. Kok kamu? Kenapa? Kamu harap siapa? Randy Pratama atau Aditya Luhur? Rama, jangan keterlaluan. Siapapun yang kulihat, itu bukan urusanmu. Siapa bilang bukan urusanku? Maya, dengarkan aku. Kita sekarang suami istri sah. Jauhi dua pria itu. Aku nggak sepertimu. Sudah nikah, masih mikirin mantan. Apa maksudmu? Aku, Putri Maya, nggak pernah balikan. Nggak sepertimu. Sudah nikah dan punya anak, malah tunangan dengan... Memangnya kamu berhak memerintahku? Memangnya kamu siapa untuk memintaku? Kamu cemburu? Kamu gila.
sebenarnya apa hubunganmu dengan Randy Pratama? Aku peduli dia. Dia juga peduli padaku. Maya, berani kamu? Kalau berani nikahi Putri Citra, akan kubuat kau menyesal, Su. Sudah selesai belum? Tenang, aku takkan nikahi Putri Citra. Omongan pria itu bohong. Baiklah. Akan kubaikan sekarang. Kamu mau apa? Kamu nggak percaya kan? Akan kubaikan sekarang. Rama, dasar brengsek. Kamu ngapain? Wah, kamu memang sudah merencanakannya ya? Ini semua rencanamu kan? Bahkan memanfaatkan Randy Pratama untuk menjebakku. Ini beneran wewangian Wijaya? Kok bisa? Acting. Lanjutkan. Beneran bukan aku yang pasang. Kamu ibu anak kita, juga istriku. Mana mungkin aku melakukan hal ini? Anak? Anakku. Tenang saja. Begitu anakmu masuk keluarga Wijaya, aku pasti akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Rama, aku peringatkan kamu. Kalau berani bantu Putri Citra rebut anakku, jangan salahkan aku. Kalau grup Surya lawan grup Wijaya. Maya, beraninya kamu bikin ulah di pesta. Kita lihat saja gimana kamu jelasin ke Kak Rama. Kak Rama, kok kamu di sini? Ternyata kamu yang selalu mau menjebak Maya. Halo, Pak. Baik, aku langsung ke sana. Maya, kemari. Pak, kenapa Papa buru-buru panggil aku? Ada apa? Ini siapa? Cepatlah bawa ayah anakmu, orang bernama Rama Wijaya ini, bawa ke sini biar kulihat. Oh. Rama, aku dibawa kantormu. Ada yang mau ku bilang. Duduk, minum teh dulu. Nggak usah. Iya, ayahku mau ketemu kamu. Kamu nggak bisa menolak. Tentu saja. Siapkan hadiah untukku. Aku mau kunjungi langsung Pak Suryasinya. Wah, selamat Pak Wijaya. Akhirnya bisa masuk ke keluarga Surya. Biar saya yang urus. Wah, bagus banget. Kamu ngapain? Pertemuan pertama. Harusnya resmi kan? Kamu ngapain kesini? Kamu tak diterima di sini, Pak Wijaya. Pulang saja. Bang Randy, Rama dipanggil ayah. Nona Maya, Tuan Muda Randy, silakan masuk. Baik. Ayo. Tunggu sebentar. Nona, Bapak meminta Nona ke sana dulu. Lihat ini. Hah? Ada apa, Pak? Randy Pratama sudah menemui ayah. Dia bilang ingin menikahimu. Pak, aku dan Bang Randy sahabat dari kecil. Aku selalu anggap dia keluarga. Aku juga tidak pernah berpikir begitu. Ayah juga tidak akan setuju kamu bersama dia. Lagi pula, kematian orang tuanya berkaitan dengan keluarga Surya. Apa? Kok bisa?
Ternyata aku diadopsi musuh. 20 tahun lebih tak sadar. Bahkan jatuh cinta pada putri mereka. Randy Pratama ini agak aneh. Awasi dia lebih ketat. Baik, Pak Wijaya. Rani, pelan-pelan. Mama pakai sepatu hap tinggi. Rani, bangun. Jangan buat Mama takut. Ada orang nggak? Perawat! Ada orang nggak? Perawat! Panggilkan spesialis terbaik di rumah sakit ini. Cepat! Baik, Bu Surya. Sini anaknya. Pelan-pelan. Rani kecelakaan. Cepat ke rumah sakit, cepat. Gimana Rani? Rani masih dalam koma. Tenanglah, dokter sedang berusaha sekuat tenaga. Sopir yang menabrak Nona sudah ketemu. Itu Randy Pratama. Sepertinya untuk balas dendam. Tapi dia sudah ditangkap polisi. Hari itu kamu ke ruang kerja Pak Wijaya Senior. Dia terus berkeliling di depan pintu. Sejak itu, sifatnya jadi aneh. Sepertinya ucapan ayahku, dia dengar semua. Tapi kalau mau balas dendam, harusnya padaku. Ngapain sama anak kecil? Tapi dia sudah ditangkap. Itu karma dia. Kakek, Kak Rama sudah tunangan denganku. Tapi dia masih saja bersama Putri Maya, wanita itu. Kakek harus belain aku dong. Ada kakek di sini. Keluarga Wijaya takkan berani menyakiti kamu. Tapi kakek juga kenal anak Rama itu. Kalau kamu terus memaksanya, nanti malah sebaliknya. Ya, kamu juga harus berusaha sendiri. Karena tak ada yang membantuku, aku harus cari cara untuk segera menikahi Kak Rama. Kalau tidak, aku takkan dapat harta keluarga Wijaya. Halo? Kakek celaka. Kakek, ada apa? Ini keracunan makanan yang menyebabkan kegagalan organ. Kakek, aku sudah panggilkan ahli terbaik. Gak akan apa-apa. Rama, aku sudah lama buat wasiat. Keluarga Wijaya, kuserahkan padamu. Kakek. Rama, mohon satu hal. Katakan saja, kakek. Sebelum kakek pergi, kakek ingin melihatmu dan putri menikah. Kalau tak ada cinta, bisa dibangun. Kakek, keluarga Wijaya baik pada Putri Citra. Kenapa aku harus menikahinya? Lagi pula, aku dan Sri Surya sudah menikah. Pak Wijaya, sudah ketahuan. Teh yang diminum kakek Wijaya beracun. Siapa yang melakukannya? Putri Citra. Putri Citra? Beraninya dia melakukan hal ini. Pergi, panggil Putri Citra ke hadapanku. Kakek Wijaya, kakek nggak apa-apa. Putri Citra, kamu mengecewakanku. Kakek Wijaya, bukan aku. Semua itu perintahnya. Kakek, dia bilang kalau aku begini, Kak Rama akan kembali padaku. Putri Citra, jangan fitnah. Kamu tak tahu malu. Jangan salahkan aku. Putri Lestari, kamu mau apa? Putri Citra, kamu pikir aku bodoh? Kamu suruh aku meracuni Putri Maya. Kamu juga suruh aku sewa mobil untuk Randy Pratama biar dia tabrak anak kecil. Dan kali ini juga kamu suruh aku punya catatan obrolan dan transfer. Lihat ini.
Kakek, aku salah. Kakek ampuni aku. Aku gak akan ulangi lagi. Kakek. Putri Citra, tanpa Rama dan Maya, aku takkan tahu kapan mati. Putri Lestari, Putri Citra, kalian diduga melakukan penganiayaan. Kalian kami tangkap. Ikut kami. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku, bukan aku. Kakek, bukan aku. Kakek. Nah, Kakek, semua salah kakek. Salah kakek. nggak apa-apa kakek. Sudah kubilang, istriku hanya bisa kamu. Kalau gitu, kamu masih berutang sesuatu kan? Sayang,